Bias by candle ini lanjutan seperti bahasan sebelumnya yang mengenai arah harga. Namun di sini kita memerankan cukup banyak dengan candlenya, khususnya di high time frame ya. Di sini kayak sampel bahwa kondisi candle di high time frame itu bisa menjadi bias kita atau tempat kita mencari entry di low time frame. Asalkan candle itu closing dengan posisi yang meyakinkan dan dia juga sudah menyentuh key levelnya. Sebagai contoh misalkan ini UJ ya, USD/JPY. Di sini saya kasih sampel sederhana bahwa ini adalah open close. Ya, open close sudah di tap. Lalu kondisi candlenya ini closingnya seperti ini. Ekor candlenya di bawah panjang, ekor candle di atas itu pendek, body candlenya di atas. Ini kan tanda bahwa kekuatan beli itu dominan. Maka kita bisa cari opportunity untuk beli, gitu. Sama seperti jadi ini adalah kondisi dimana kalau dalam CRT ya, candle range theory, saat range candle itu di swap atau diambil oleh harga, lalu dia ditinggalkan oleh wick, itu kita bisa cari opportunity. Tinggal apa yang diambil. Kalau wick low-nya, maka berarti yang targetnya adalah high-nya, misalkan seperti itu kan. Berarti kita fokusnya dibeli. Begitu. Kalau high-nya yang diambil, kita fokusnya dijual. Tergantung closing-nya atau tanpa menunggu closing. Nanti saya jelaskan bagaimana tanpa menunggu closing-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa yang ini CRT yang ini lebih menjadi patokannya? Bukan yang ini kan sama juga. Ini sama-sama diambil low-nya. Ya kan? Nah, yang jadi membedakan adalah posisinya. Yang ini dia tidak menyentuh POI key level. Anggaplah dia menyentuh pun, di sini ada fair value gap. Ya, dia menyentuh fair value gap. Di sini benar, dia menyentuh fair value gap key level area. Ya, kalau di sini key level open close level. Yang kalau kita buka di sini pun ada order block. Jadi setiap ekor candle kalau kita buka di low time frame itu biasanya ada order block ataupun rejection block. Nah, itu nanti. Nah, sekarang ini key level area, ini key level open close level. Nah, yang jadi perbedaannya adalah apa? Yang menjadi perbedaannya adalah closingnya. Kalau yang ini closing ekornya di atas, panjang daripada yang di bawah, meskipun ya beda tipis. Tapi body candle itu di bawah, bukan muncrat di atas ini, bukan. Beda dengan ini. Maka ini tidak merepresentasikan buyer yang kuat, sedangkan ini merepresentasikan buyer yang kuat. Itu bedanya di situ. Jadi, yang satu ini CRT di sini, tapi di sini juga CRT dengan kondisi candle yang lebih bagus. Nah, di sini kita bisa pakai opportunity untuk cari beli setelah kita ketemu bias di 1H ya. Meskipun secara time frame yang besar, ini kalau buat time frame besar biasnya masih sell ya, karena di sini masih sellnya kuat. Nah, oke, balik lagi tadi. Ini kan 1H. Nah, setelah itu di candle ini ada nggak bagian yang fresh? Nah, bagian yang fresh apa? Pertama ada open close level di sini ya. Ini kan bersinggungan nih, ya, open close level. Lalu kita buka di turunannya, ada apa lagi? Ada order block, ya. Sudah kita marking order block. Ini kan order block nih. Di 15 menit, di 15 menit kita cek. Nah, di 15 menit ada apa? Ada fair value gap. Nah, di sini fair value gap. Ini masih di 15 menit. Nah, ini di fair value gap, di bawah juga ada order block. Ya, sudah. Kita di sini, kalau saya belum entry, kenapa? Karena kan saya entry di 5mm ke bawah. Sedangkan di atas itu ya saya cari confluence di setiap time frame. Jadi setiap time frame itu memberikan data buat saya. Nah, di sini ini masuk fair value gap. Ingat, fair value gap termasuk internal liquidity. Maka kalau dia masuk ke internal liquidity dan ini adalah fair value gap untuk bullish sesuai dengan key level yang disentuh, bahwa ini bullish dan sesuai dengan closing candlenya, gitu ya. Lalu kita buka, ada fair value gap di 15 menit, buka lagi 5M. Nah, di 5M lebih spesifik lagi, ada fair value gap. Oke. Nah, setelah itu yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah tadi konfirmasi adalah breakout. Salah satunya dengan mencari Quasimodo-nya. Nah, di sini dia turun lalu naik dengan impulsif ya. Turun impulsif, naik juga impulsif. Di sini breakout. Maka yang kita cari sudah dapat. Jadi ada konfirmasi breakout.
Setelah dapat breakout, atau kalau nggak mau pakai ini bisa pakai yang ini breakout tidak ya? Iya breakout, meskipun tipis ya tetap breakout. Itu setelah itu kita lihat kondisi candlenya ada nggak, mana nih yang bisa kita entry. Nah di 5M kita bisa entry di mana? Kalau di 5M ada order block. Oke. Lalu kalau di time frame yang lain coba kita kecilkan. Ada apa lagi? Selain order block, di sini ada open close level di bawah daripada inducement. Ini kan inducement kalau kita di structure ya. Karena apa inducement? Saat dia turun naik ya, ini adalah low pertamanya, maka anjurannya di sini tidak entry kecuali di bawah ini. Nah tapi karena dia masih termasuk pada area diskon ya, ini kan kalau kita narik dari area diskon premium dia kan di bawah 0,5, kita bisa pakai ini untuk entry juga. Nah ada open close, kita kecilkan lagi sampai 1 menit. Nah di 1 menit ada apa? Di 1 menit ada order block ekstrim. Nah ini kita hapus fair value gapnya, maka kita dapat confluence area entry-nya. Tinggal kita memilih mau yang mana kita pakai gitu. Kita mau pakai ini dari atas sini sampai sini silahkan, berarti kan risk-nya lebih besar. Anggaplah SL-nya berapa nih, 9 pips. Oke. Lalu kalau kita mau entry di bawahnya karena ini inducement, ya udah kita entry di sini. Karena kenapa? Di sini masih ada open close rejection block. Nah, ini hapus dulu. Nah, ini rejection block. Nah, seperti ini juga bisa. Intinya yang tadi sudah terkonfirmasi ada breakout, dia memang candlenya mendukung tadi ya. Candle ini mendukung, udah masuk ke level. Lalu kalau candlenya seperti ini, terus cek di sini strukturnya. Cek di structure setelah dia menyentuh fair value gap tadi di sini, dia ada breakout. Kita bisa target di mana? Target di sini. Misalkan karena di sini adalah higher daripada candle yang tadinya di swap. Misalkan ini kan tadi di swap candle yang ini. Targetnya mana? Higher yang ini. Nah, itu target kita. Sehingga kita dapat entry setup. Tuh, bentukan bias. Pastikan dulu bahwa dia sentuh key level. Lalu closingnya itu bagus candlenya di time frame. Lalu baru konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Nah itu kan tadi setelah kita closing candlenya. Nah bagaimana dengan aggressive entry dengan menggunakan candle? Ini barusan terjadi nih contoh. Jadi kalau kita mau pakai aggressive entry, kita marking dulu higher dan low candle. Ini misalkan contoh, ini kan ada higher, ada low candle. Oke. Nah, di atas higher dan di bawah low candle ini ada POI enggak? Nah, berhubung ini adalah biasnya masih dominant sell ya, terlihat dari sini fair value gap. Dia masih turun dan candlenya juga masih turun. Nah, di sini di time frame 4H dia punya higher. Punya juga low. Di time frame 1H dia juga high-nya sama di sini juga, low-nya beda. Kalau ini low 1H, ini low 4H. Intinya higher dan low di high time frame candle-nya itu di atasnya. Kalau dalam hal ini karena biasanya sell, di atasnya ada nggak key level yang clean? Ada. Jawabannya di line chart ya. Di sini pertama ini rejection block, boleh kasih rejection block atau key level dalam bentuk line chart gitu. Lalu kita buka kalau kita masih ragu. Nah, di sini kondisinya bentar ya. Di sini kondisinya dia swap sebelumnya. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, seperti yang tadi saya singgung bahwa biasanya week ini isinya adalah order block. Nah, kita cek dulu 30 menit bentuknya masih sama dan clean juga. Nah, di sini bentuknya sudah mulai jadi, yaitu order block. Kita hapus dulu sebentar. Nah, bentuknya order block. Order blocknya bagus. Kenapa order block bagus untuk sell? Pertama dia ambil high yang ini, ya, lalu dia swap candle sebelumnya, ini juga bisa. Nah, lalu ekornya panjang di atas, bodinya di bawah. Itu tanda gerakan seller itu kuat. Gitu ya. Coba kita turunkan ke 5M. Bentuknya apa? Nah, di 5M
sama bentuknya order block. Nah, lebih spesifik lagi dengan swap-swapnya, dengan clean-nya. Lalu kita bisa sebenarnya di sini bisa kecilkan lagi atau refine lagi. Ini contohnya. Nah, ini kan rejection block dari candlenya. Nah, atau kalau dibuat line chart, nah ini line-nya. Nah, lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, tapi resiko tidak dijemput juga ada. Karena bisa saja dia jemputnya yang area order blocknya. Seperti yang saya bilang, saya entry di order block itu hanya di 5M ke bawah. 15M saya nggak, kecuali saya refine, saya kecilkan lagi supaya area entry-nya lebih spesifik. Oke, dan kita dapat area spesifiknya. Jadi sebelum dia closing candle, ini kan belum closing, masih proses nih. Tadi ini masih proses, masih dalam bentuk high dan low candle. Nah, ini baru ganti candlenya. Ini candle yang masih baru ganti lah pokoknya. Nah, ini kita bisa langsung enter di situ gitu, tanpa menunggu dia closing. Jadi langsung aja enter di sini tanpa menunggu dia closing. Dengan target apa? Low candle, misalkan low dari candle yang kita tadi marking. Ini high candle, ini low candle, atau pakai yang 4H, targetnya lebih jauh. Ini. Jadi targetnya begini. Atau kita pakai 50% daripada area candlenya. Nah, misalkan di sini. Nah, ini kan 0,5-nya atau 50%-nya. Nah, berarti di sini kita TP satunya di 0,5 ini TP satunya. Seperti itu rules-nya untuk menggunakan CRT, candle range theory, atau kita menyebutnya candle behavior ya, kebiasaan candle, dimana kalau high candle di swap maka dia kasih bias untuk turun gitu, tinggal konfirmasi entry-nya. Nah, itu kembali ke orangnya, dia mau menunggu dia break up structure. Contoh ini tadi kan dia sentuh, dia break di sini, atau kasih mode yang ini. Nah, terus dia nunggu di retrace lalu turun gitu ya, atau mau aggressive entry seperti yang tadi saya bilang. Dia tahu levelnya, dia tahu level freshnya, langsung entry di level fresh. Karena kebiasaannya kalau kita menunggu konfirmasi ditinggal, nah seperti ini tinggal dia turun duluan. Jadi ada plus dan minusnya, menunggu konfirmasi atau tanpa menunggu konfirmasi tapi mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan area yang lebih sniper gitu ya. Nah, itu mengenai arah harga berdasarkan candle dan bagaimana cara entry-nya menggunakan key level yang sudah pernah kita pelajari dengan menentukan target-targetnya. Ingat, targetnya bisa liquidity. Makanya tadi saya bilang high dan low candle itu kan liquidity. Saat kita dapat area entry-nya, targetnya ya sudah liquidity yang terdekat gitu. Dalam hal ini bisa low candle yang ini sudah tercapai nih low candle 1H nya, ini kan 1H hapus. Nah, ini kan dapat dahan. Jadi begitu tentu, tapi tadi harus disesuaikan dengan bias harga. Kalau dia biasa, ini kan masih bearish. Dan di sini juga kalau kita pakai fair value gap-nya sebagai internal liquidity, nah dia juga masih memberikan respon yang bearish. Meskipun di sini juga sudah ada tanda bullish karena di sini masuk ke fair value gap bullish. Kita pakai opportunity yang ada untuk kita entry. Nah, ini di 4H ini juga ada level yang bersih. Begitu. Ini key level yang masih clean ya. Nah, kurang lebih seperti itu bias harga dan cara kita cari entry-nya. Nah, yang tadi saya contohkan tadi, yang tadi kan ada dua nih fair value gap di 4H ini kasih dia naik karena tadi lihat saya sudah jelaskan di 1H dia menyentuh open close level gitu ya. Lalu di sini kita bisa cari opportunity untuk beli. Lalu di sini saya jelaskan juga aggressive entry untuk cari entry langsung tanpa menunggu konfirmasi. Jadi kita dapat beli dan kita dapat jual berdasarkan confluence yang sudah kita pelajari mengenai arah harga dan level yang kuat. Intinya adalah level yang kita jadikan entry harus fresh dulu gitu.